Ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Jokowi berfoto bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Momen foto bersama Jokowi, Prabowo, dan Ganjar terjadi saat mereka meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dari semua foto yang beredar, ada satu foto yang memantik perhatian netizen. Itu terkait fotografi atau selfie bareng Ganjar dan Prabowo. Sesi pertama saat Presiden memegang kamera, lalu memotret dirinya bersama Ganjar dan Prabowo. Lalu dilanjutkan sesi kedua di mana Ganjar Pranowo yang memegang kamera. Berdasarkan foto yang dibagikan Sekretariat Presiden, Jokowi dan Prabowo terlihat memakai kemeja berwarna putih. Sementara itu, Ganjar memakai seragam dinas coklat. Momen Jokowi, Prabowo, dan Ganjar foto bersama ini tampak penuh suasana keakraban. Mereka terlihat tertawa bersama dan saling melemparkan candaan. Foto bertiga tokoh nasional ini ternyata tak luput dari perhatian Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya pun memberikan tanggapan atas viralnya foto bareng Presiden Ganjar dan Prabowo ini. Ia mengatakan keakraban yang nampak dari pertemuan Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo merupakan hal yang bagus. Adapun kemesraan antara Jokowi dengan Prabowo serta Ganjar disebut-sebut sebagai sinyal endorse kepada keduanya untuk maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Toh jika memang benar di-endorse alias dipromosikan oleh Presiden Jokowi, kata Surya, tidak ada yang salah dari hal tersebut. Surya Paloh dulunya bergabung dalam koalisi Jokowi, namun ia memilih berubah haluan ketika bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024. Ketiga partai ini tengah mematangkan rencana kerjasama dalam koalisi perubahan. Saat ditanya kapan Anies akan dipromosikan oleh Jokowi, Surya meminta untuk menanyakan hal tersebut kepada Presiden sendiri. Ia mengaku belum mendorong maupun berencana mempertemukan Anies dengan RI1 tersebut. Tanggapan terkait kebersamaan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo di Kebumen kemarin itu disinyalir Pak Jokowi sedang mempromosikan Pak Ganjar dan Pak Prabowo sebagai capres-cawapres di 2024. Bagus saja lah. Dipromosi sama presiden, maksudnya nggak bagus. Anies kapan nih Pak dipromosiin sama Pak? Itu jangan tanya saya, tanya Bapak. Sejauh ini banyak kalangan yang berpendapat bahwa kemungkinan Prabowo dan Ganjar maju pada pemilihan presiden 2024 semakin kuat. Terlebih lagi pasangan Prabowo-Ganjar selalu bertengger di 3 besar hasil survei yang dilakukan banyak lembaga independen. Lantas, bagaimana kita memahami ucapan Surya Paloh tersebut? Apakah pujian yang dilontarkan Paloh berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam? Di balik kata endorse Surya Paloh. Pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang menyatakan bahwa dipromosikan oleh Presiden Jokowi merupakan hal yang bagus, meskipun berpotensi menimbulkan reaksi yang kontroversial. Pernyataan tersebut dapat dianalisis dari beberapa aspek berikut. Pertama, diplomasi partai. Pernyataan Surya Paloh juga dapat diartikan sebagai upaya diplomasi partai dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah. Nasdem memang tengah membangun koalisi dengan Demokrat dan PKS serta mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Oleh karena itu, Nasdem perlu menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan partai pendukung lainnya, termasuk Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Dengan melontarkan pujian, Surya tidak ingin terlalu dini melempar bola panas yang bakal membuat manuver politiknya terjepit hanya di antara Demokrat dan PKS. Dengan kata lain, ia masih melihat ada peluang Gerindra untuk gabung ke koalisi perubahan. Kedua, kritik terhadap Jokowi. Ucapan Surya yang menganggap bahwa endorsement oleh Presiden tidak salah sebenarnya bisa dipahami dari sudut pandang politik. Sebagai seorang pemimpin, Surya Paloh menginginkan Presiden Jokowi harus menjaga netralitas dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Endorsement atau dukungan yang berasal dari kepala negara dapat memberikan keuntungan dan kesempatan yang tidak adil bagi kandidat tertentu, terutama bagi Anies Baswedan.
Kritik ini muncul karena Jokowi dianggap berpihak pada Prabowo dan Ganjar dengan memberikan sinyal endorsement, sementara Anies Baswedan yang didukung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat tidak mendapatkan dukungan serupa. Lalu, emangnya Pak Jokowi mau dukung Anies? Pak Jokowi bisa mendukung Anies jika mantan gubernur DKI itu tidak menggunakan politik identitas untuk meraih kekuasaan. Selain itu, Jokowi bakal mendukung Anies jika ia tidak berkompromi dengan organisasi terlarang dan radikal. Jokowi juga bakal dukung Anies jika mau melanjutkan program-program pro rakyat yang sudah ditanamkan Jokowi. Namun sayangnya sejak menjadi gubernur DKI sampai sekarang, Anies hampir selalu memposisikan dirinya sebagai antitesis Jokowi. Sialnya lagi, Anies malah berkompromi dengan kelompok radikal demi memenangkan kekuasaan. Bagaimana menurut teman-teman? Senang sekali Pak, Alhamdulillah. Nggak nyangka Pak seumur hidupnya kan baru sekarang Pak ketemu Pak Presiden langsung. Bisa salaman. Sampai rasanya nggak percaya lah Pak pokoknya Pak. Petani kan pupuknya sulit Pak, pupuknya sulit sudah masuk ke kuota pupuk. Jadi kalau bisa, kalau kuota pupuk itu diterapkan tetap masih kurang Pak. Masalah pupuk, ya, masalah pupuk itu kendalanya. Jadi kotanya tidak mencukupi. Untuk Jawa Tengah lah, itu kan pupuk ada jatah, sehingga sangat-sangat kurang. Pada akhirnya petani itu beli yang non-subsidi. Karena harga non-subsidi itu terlalu tinggi, itulah petani rugi. Di sini tadi yang dikeluhkan pupuk, baik harga maupun barangnya sering tidak ada. Utamanya yang pupuk bersubsidi. Karena kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton. Dan kemarin tambah di pupuk Iskandar Muda 570.000 ton. Ada tambahan. Import kita 6,3 juta ton. Artinya apa? Memang kita masih kurang pupuknya. Ini yang nanti akan segera kita usahakan, tapi kita juga semua harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang. Itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia. Ya, saya rasa itu.